yakin Nabi Musa tidak sampai ke Masjidil Aqsa. Ya, hanya di pada Tih saja beliau meninggal. Namun jasadnya didekatkan oleh Allah ke Masjidil Aqsa. Tapi sampai sekarang para ulama tidak menemukan di mana jasad Nabi Musa dimakamkan. Setelah itu Nabi Rasulullah SAW naik ke langit bersama malaikat Jibril, menaiki sebuah batu yang diberi nama Mi'raj. Mi'raj dari kata araja ya'ruju, isim alat. Mi'rajan, alat untuk naik. Hari ini batunya masih ada. Kurang lebih sebesar pintu masuk kita dari ujung sana ke ujung sana, lebar dan panjang. Dan batu itu masih terapung, tidak jatuh ke bawah. Bahkan di bawahnya kita bisa sholat berjamaah. Itu batunya sampai sekarang masih terlihat. Bahkan ada satu sudut yang kalau kita pegang batu itu tercium wangi. Entah dari mana wanginya, kami tidak mau kelompat. Ya. Baik Bapak Ibu kawan, dan dari itu kemudian naik ke langit. Di pintu langit pertama dibukakan oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril berkata, "Iftah hadzal bab." Assalamualaikum, iftah hadzal bab. Buka pintu langit itu. Mana ada? Kata malaikat penjaga pintu langit. Siapa ini? Ada Jibril. Wa man ma'aka ya Jibril, dan siapa orang yang bersamamu? Wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah sudah diutus? Sudah diutus. Begitu dibukakan, terpancar cahaya kemuliaan Rasulullah. Malaikat itu pun bertasbih kepada Allah dan menyelamatkan tahiyat kepada Rasulullah. Di situ Rasulullah bertemu Nabi Adam. Marhaban bika ya Rasulullah. Ya amali ibni anta. Selamat datang wahai Rasulullah, sebaik-baik anakku dan nabi pada engkau Muhammad. Di langit kedua bertemu Nabi Isa dan Nabi Yahya. Di langit ketiga bertemu Nabi Yusuf. Di langit keempat bertemu dengan Nabi Harun. Di langit keempat bertemu Nabi Idris. Di langit kelima bertemu Nabi Harun. Di langit keenam bertemu Nabi Musa. Di langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi wassalam. Di situ kemudian malaikat Jibril diam. Rasulullah maju, ya, tepat di Sidratul Muntaha. Sidrah artinya terminal, Muntaha penghabisan. Berarti Sidratul Muntaha terminal penghabisan. Apa maksudnya? Jangan-jangan Sidratul Muntaha ini adalah ujung alam semesta. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hadirin kaum muslimin dan muslimat, wabil khusus Bapak Bupati dan rekan-rekan kepala dinas yang dirahmati Allah beserta keluarga. NASA, Badan Antariksa Amerika Serikat, mengklaim dan menyatakan bahwa ternyata alam semesta ini berbentuk tanduk. Rasulullah SAW saat itu mengatakan, "Aku melihat sangkakala yang dipegang Israel seperti tanduk." Ternyata tanduk yang dimaksudkan itulah alam semesta kita. Ujungnya adalah Sidratul Muntaha. Kesitulah Rasulullah mendekat kepada Allah Azza wa Jalla. Tanpa perantaraan malaikat Jibril, Rasulullah maju ke depan, melihat cahaya yang dahsyat, indah, luar biasa. Siti Aisyah bertanya, "Hal ra'aita rabbana ya Rasulullah? Apakah Anda melihat Tuhan kita?" "La, aku tidak melihat Allah Tuhan." Zat yang terlindungi dengan cahaya yang dahsyat, Safiyatan Nur, cahaya yang luar biasa indah, menyejukkan hati. Disitulah Allah mewajibkan sholat 5 waktu. Namun Allah Azza wa Jalla berkata, berfirman dalam hadisnya, dalam diskusi ini, dalam hadis tentang Mi'raj ini, "Ya Muhammad, inni idza qadaitu syai'an fil lauhil mahfuz lam ughayyir abadan." Wahai Muhammad, jika aku sudah menetapkan satu urusan di lauhul mahfuz, aku tidak akan merubahnya. Fa in lam taf'al khamsati khamsin, walaupun cuma 5 kali kau tunaikan di dunia, tetap di lauhul mahfuz dicatat 50 kali. Sehingga dari situ semua amal ibadah kita pahalanya dikali 10. Alhamdulillah. Masih ada waktu Bapak Ibu? Masih ada waktu? Lanjut. Baik, Bapak Ibu yang mati Rasulullah matanya. Setelah itu Rasulullah kembali ke Masjidil Haram, duduk kembali di samping Ka'bah. Belum merenungkan apa yang terjadi. Ketika beliau ke Masjidil Aqsa, Allah pertemukan dengan para nabi. Ustaz, kan mereka sudah mati, betul mati dari dunia, tapi mereka masih hidup di sisi Allah. Bukankah Allah menyatakan dalam Quran, "Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat." Jangan kamu kira orang yang mati di jalan Allah itu mati. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Mereka masih hidup dan Allah masih memberikan rezeki kepada mereka. Allah hadirkan para nabi dan rasul dengan kuasanya. Maka Rasul bertemu dengan mereka secara fisik.
Cuma mata kita terhijab sehingga hanya Rasulullah yang melihat mereka. Di situ Rasulullah bertemu dengan Nabi Zakaria yang wafat di gergaji tubuhnya. Oh, ternyata berat perjuangan beliau, lebih berat dari dakwah yang saya alami, dari tantangan yang saya alami. Di samping saya, kata Nabi Zakaria, anakku putraku Yahya sedang salat, diambil disembelih sampai putus kepalanya Muhammad. Wahai Rasulullah, dan entah di mana fisiknya. Mereka pun memotong pinggang saya ketika Allah persembunyikan saya di dalam sebuah pohon. Semua Nabi yang Rasul temukan ternyata berat tugas dakwahnya. Oh, berarti saya belum apa-apanya ini. Nah, ini hikmahnya. Allah bulatkan hati Rasulullah untuk melaksanakan dakwah ini. Bahwa Nabi-Nabi sebelumnya juga berat tugas dakwahnya, tidak mulus. Begitu pula para ulama hari ini, tidak ada yang mulus dakwahnya. Betul? Ditangkap, disiksa, bahkan di penjara. Sekarang penjara penuh dengan para ulama. Betul? Di luar penjara penuh dengan itu. Bapak Ibu sehat? Gimana? Masih kuat? Bapak Ibu mau masuk surga? Oh, yang jawab sedikit. Berarti surga peminatnya sedikit. Bapak Ibu mau masuk surga? Coba ibu-ibunya saya tanya, Bu mau masuk surga, Bu? Yang jawab sedikit. Peminatnya cuma sedikit ya. Bu mau masuk surga langsung atau mau masuk surga mampir dulu ke neraka, Bu? Mau masuk surga langsung, Bu? Masya Allah. Punya apa, Bu? Mau masuk surga langsung, Bu? Bu, mau saya kasih tahu, Bu, jalan pintas masuk surga tanpa hisab, Bu? Cuma berapa orang yang jawab? Kalau saya kasih tahu mau diamalkan, Bu? Nah, Pak dengerin, Pak. Ibu mau ngamalkan katanya. Bu, kalau saya kasih tahu, Ibu mengamalkannya, dijamin, Bu. Saya pertaruhkan nama baik saya dan iman Islam saya. Ibu masuk surga tanpa hisab. Bahkan lewat pintu manapun yang Ibu inginkan. Mau saya kisah tahu, Bu? Jalan bagi ibu-ibu masuk surga tanpa hisab itu sabar. Apa, Bu? Sabar ya. Siap bersabar? Dalam susah dan senang? Kalau bapaknya kawin lagi siap bersabar? Katanya mau masuk surga tanpa hisab. Baik, lanjut Bapak Ibu. Saya minta waktu 15 menit lagi, boleh? Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya mengurai apa yang tadi disampaikan oleh Pak Kepala Dinas dan juga oleh Bapak Bupati tadi, ya, yang dimuliakan Allah. Pak MC, masih ada waktu Pak MC? Terima kasih Ustaz. Ya, Ustaz baik hati. Ustaz MC ini saya nobatkan sebagai MC akhir zaman. Ya, Pak Tengku, kita izin betul-betul saya melanjutkan dulu. Saya selalu betul. Ya, Bapak Ibu, saya ingin mengingatkan, demi Allah saya bukan Ustaz akhir zaman. Dulu memang saya dikenal Ustaz akhir zaman, tapi ternyata berat menjadi Ustaz akhir zaman. Salah ngomong ditangkap. Pernah saya alami Bapak Ibu, saya dibawa ke Polda, 20 jam saya diinterogasi. Jadi tolong jangan sebut saya Ustaz akhir zaman. Sebut saya Ustaz akhir bulan. Aman. Ustaz akhir bulan, bukan Ustaz akhir zaman ya. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah mendapatkan dua ilmu sekaligus. Pertama dengan peristiwa Isra, Allah perlihatkan peradaban para nabi dan rasul sebelum beliau. Malaikat Jibril menunjukkan, tuh di sana Allah menurunkan Nabi Adam. Diceritakan oleh malaikat Jibril, di sana Allah mengutus Nabi Nuh. Nah, peristiwanya seperti ini. Setiap nabi, setiap tempat ditujukan dan dijelaskan. Allahu Akbar. Ternyata dahsyat dakwah peradaban Islam. Maka hati Rasulullah makin kuat, makin tambah semangat untuk dakwah, tidak lagi bersedih. Ini salah satu tujuan Allah memberikan Islam kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah naik ke langit, Allah perlihatkan bagaimana alam semesta kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Makin takjub Rasulullah dengan kehebatan dan kebesaran maha besarnya Allah Azza wa Jalla. Maka makin mantap semangat dakwah beliau. Itu tujuan pertama. Allah memberikan hadiah Isra Mi'raj kepada Rasulullah SAW agar Rasulullah tidak larut dalam kesedihan. Maka makin semangat. Justru malu kalau Rasulullah bersedih. Ternyata para nabi lebih berat lagi
Kedengaran pagi-pagi Muhammad ada di sini. Sabahul khair ya Muhammad. Selamat pagi Muhammad. Sabahul khair ya Ami. Tumben pagi-pagi kemana di sini Muhammad? Jangan-jangan ada peristiwa baru, ada gosip apa lagi? Nah, itu kita bicara. Diceritakan Rasulullah, ya Ami, qad ustiya bi lailatin bariyah. Qad usritu bi lailatin bariyah min huna ila al-masjidil aqsa. Summa uritu ila as-sama'. Ya qad taqaddamtu ila Rabbi azza wa jalla fa farada alayya wa ala ummati salatan 50 marat di kuliah yang berbeda. Diceritakan seperti itu. Abu Jahal terbelalak. Muhammad, tadi ke malam kamu diisrakan ke Masjidil Aqsa, lalu naik ke langit dan sekarang ada di sini. Gila kamu Muhammad. Kata Abu Jahal. Muhammad, aku pergi dari Mekah ke Masjidil Aqsa 1 bulan, itu paling cepat. Pulang lagi 1 bulan, jadi PP 2 bulan. Lalu kamu bilang 1 malam udah gitu naik ke langit dari sekarang ada di sini. Gila Muhammad, mana bisa? Gak masuk di akal. Kata Abu Jahal. Sebentar Bapak, tadi Pak Bupati sudah menggarisbawahi. Ini ujian bagi akal dan iman kita. Sebentar, saya tanya Bapak, masuk di akal tidak peristiwa seperti ini? Ini yang menjadi ujian iman bagi para sahabat. Karena setelah Rasulullah cerita, tidak sedikit dari para sahabat yang kemudian murtad, keluar dari Islam karena peristiwa ini, karena tidak masuk di akal. Saya tanya, masuk di akal tidak? Susah jawabnya. Halo, masih ada ini Bapak Ibu? Masih ada? Pak Bupati, saya izin berdiri boleh? Izin boleh? Saya ada orang yang punggung saya karena betul sih. Banyak orang yang tidak percaya bahkan mengatakan tidak masuk di akal. Bahkan hari ini menjadi salah satu strategi dari jil, dari orang-orang liberal, sekuler untuk memurtadkan kita, memunafikan kita. Karena tidak masuk di akal, bagaimana bisa? Sebentar. Abu Jahal tidak percaya. Bahkan dia mengatakan, ini kata hajjul majnun. Sekarang betul kau gila Muhammad. Tak mungkin ini terjadi. Abu Bakar datang. Hadas dari Al-Iman. Ceritakan pada Abu Bakar sebagaimana cerita pada Abu tadi. Diceritakan oleh Rasulullah pada Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar belum dapat gelar As-Siddiq saat itu. Setelah selesai, apa tadi Abu Bakar bagaimana menurut pendapat? Apakah kau percaya kepada Muhammad? Apa jawaban Abu Bakar? Di luar dugaan Abu Jahal, Abu Bakar menjawab dengan mantap. Ya Abu Jahlin, lau tahaddas asyadda min hadha wa ja'a min indi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la usaddiqu. Hei Abu Jahal, walaupun lebih dahsyat daripada ini, jika yang mengalaminya Muhammad, aku percaya 100%. Abu Jahal pergi sampai menggagal kepala, ya sama gilanya. Pergilah Abu Jahal. Pertanyaan saya, siapa yang gila dan siapa yang jahal bodoh? Itulah peristiwa yang membuat Abu Bakar mendapatkan gelar As-Siddiq yang membenarkan. Orang pertama yang membenarkan peristiwa salat ini. Ingat Bapak Ibu, buka ayatnya. Ayat yang tadi dibaca adalah satu-satunya ayat di dalam Al-Quran yang Allah gunakan kalimat Subhan pertama kali. Subhanalladzi, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan asra bi abdihi lailan di malam hari minal Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Allah pertaruhkan kemahasuciannya untuk membuktikan itu benar-benar terjadi. Bukan bohong karena tidak, Allah pertaruhkan mahasucinya. Subhanallah. Ini ujian keimanan dahsyat luar biasa. Betulkah tidak masuk di akal? Kita buktikan. Ini masuk di akal. Rasulullah dari Mekah ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik apa? Naik Grab apa naik Gojek? Naik pulau. Pulau itu apa? Hayawanun anda dakhalaqahu min nur. Hewan yang Allah ciptakan dari cahaya. Atal hisab fawqal bidor. Di bawah kuda, di atas kedelai. Kedelai. Bentuknya di bawah kuda, di atas keledai. Seperti apa? Ayo. Seperti apa
bulog bentuknya, di bawah kuda, di atas keledai. Ya seperti bulog. Itu bisa gambarin. Bulog kalau diciptakan dari cahaya. Pertanyaannya, berapa kecepatan cahaya? 3 kali 10 pangkat 8 Meter sedetik. Sedetik 300 juta meter. Betul? 300 juta meter sedetik. Tidak butuh 1 detik bagi cahaya untuk memutari bumi. Apalagi di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kecepatan cahaya bukan Pajero yang kita tumpangi. Betul? Naik ke langit bersama siapa? Bersama malaikat Jibril. Berapa kecepatan malaikat Jibril? Begitu Allah perintahkan wahyu turun saat itu juga. Betul? Masuk di akal. Masuk di akal. Nah itu bedanya Abu Bakar dengan Abu Jahal. Abu Bakar mendahulukan iman, akal belakangan. Karena apapun yang kita imani tidak mungkin tidak masuk di akal. Buka ayat yang tadi. Linuriyahu min ayatina, agar kami perlihatkan tanda kekuasaan kami. Adakah tanda kekuasaan Allah yang tidak masuk di akal? Ini iman hati-hati. Tidak percaya ini bermasalah iman kita. Allahu Akbar. Jadi gimana? Masuk di akal atau tidak? Masuk di akal. Jadi siapa yang bodoh? Abu Jahal apa Abu Bakar? Abu Bakar apa Abu Jahal? Abu Jahal. Abu Jahal. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahmati Allah, sebetulnya banyak hikmah yang luar biasa yang ingin saya sampaikan, terutama tentang negeri di mana Rasulullah diselokan. Sebetulnya untuk naik ke Sidratul Muntaha bisa dari Mekah kan? Untuk naik ke langit menghadap Allah bisa dari Madinah atau bahkan dari Biren, betul? Bisa kan? Tapi kenapa harus ke Masjidil Aqsa? Artinya Masjidil Aqsa akan menjadi titik tolak kebangkitan Islam sebelum hari kiamat. Mekah adalah titik tolak dakwah tauhid bagi Nabi Adam dan Nabi Ibrahim. Nabi yang pertama disempurnakan Nabi Ibrahim. Madinah titik tolak dakwah tauhid bagi Rasulullah SAW. Nabi yang terakhir. Kalau Masjidil Aqsa untuk kaum yang terbaik di bawah pimpinan anak cucu Rasulullah, Imam Mahdi, dan itu tidak lama lagi. Insya Allah tidak lama lagi. Rasulullah SAW menegaskan tidak lama lagi. Betul kan demikian? Masih ada 5 menit? Boleh 5 menit lagi? Sebelum saya lanjut Bapak Ibu, mau tahu kapan disampaikan Zohir? Apa yang disebutkan Rasulullah mau? Ayo jawab sedikit ini. Bapak Ibu mau tidak? Sebelum saya lanjutkan, saya minta dari KPP untuk menyampaikan sesuatu. Silakan Ustaz Asrul. Bapak Ibu jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Tetap bersama saya. Saya lanjut ya. Dan akan saya sebutkan apa hubungannya dengan Indonesia. Akan saya hubungkan. Nanti ada mimpi pemuda penghafal Quran. 5 pemuda penghafal Quran 30 juz. Mereka mimpi bertemu Rasulullah. Pertanyaannya, apa yang disampaikan Rasulullah? Itu terkait dengan kita Indonesia. Betul kan demikian? Nanti kan setelah yang satu ini, setelah pesan-pesan berikut. Tetap bersama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam kehadiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lantunan doa Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Al-Mukarram yang kita muliakan, tuan guru kita Ustaz Rahmat Baikuni yang sudah memberikan kajian ilmu kepada kita semua. Mudah-mudahan apa-apa yang disampaikan beliau mampu kita mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kita muliakan Bapak Bupati kita, yaitu Bapak Dr. Haji Muzakkar
Agani SHMSI, alhamdulillah telah hadir di hadapan kita semua. Mudah-mudahan Bapak Bupati kita ini Allah panjangkan umurnya, Allah lapangkan rezekinya, dan Allah berkahi dalam memimpin negeri kita ini, amin ya rabbal alamin. Kemudian al-mukarram, para imam, para tuan guru, para kepala dinas, para ayahanda dan ibunda, para tengku yang berhadir pada kesempatan kali yang berbahagia ini, dan santri santriwati yang berhadir pada kesempatan kali yang berbahagia ini. Baik Bapak Ibu, izinkan kami menyampaikan ada beberapa hal terkait dengan Yayasan Kita Bumi Berbagi ini. Sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh Ketua Harian kita, bahwasanya KPB ini memiliki agenda yaitu safari dakwah. Dan di dalam safari dakwah ini kita mengisi dengan moto yaitu One Home One Al-Quran, satu rumah satu Al-Quran. Kenapa ayahanda dan ibunda kita memilih program ini? Karena alhamdulillah seluruh tim daripada pengurus Yayasan Kita Bumi Berbagi ini sudah melakukan survei perjalanan dari satu wilayah ke wilayah yang lain, dari satu kota ke kota yang lain, dari satu desa ke desa yang lain, khususnya desa-desa terpencil ayahanda dan ibundaku. Ternyata ayahanda dan ibunda masih banyak daripada saudara-saudara kita, mereka itu yang gemar dan cinta akan membaca Al-Quran, mereka itu ingin mengamalkan isi Al-Quran, tapi Allah belum memberikan kesempatan untuk memiliki Al-Quran yang baik dan layak dibaca oleh mereka ayahanda dan ibunda. Ini adalah menjadi PR bagi kami ayahanda dan ibundaku. Bagaimana orang-orang yang cinta Al-Quran ini, mereka itu bisa memiliki Al-Quran yang baik dan layak. Kami yakin dan percaya bahwasanya mereka yang cinta Al-Quran ini ingin mengamalkan hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Apa kata baginda Nabi? Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah kamu yang belajar Al-Quran dan kamu yang mengamalkan isi Al-Quran tersebut. Ini adalah moto mereka. Ini adalah keinginan mereka menjadi umat yang terbaik. Mereka ingin mengamalkan isi Al-Quran. Mereka yakin dengan Al-Quran mereka akan mendapat petunjuk sebagaimana yang Allah katakan, inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran adalah petunjuk bagi kita semua yang ada dan ibundaku. Maka dalam hal itu kita dari Yayasan Kita Bumi Berbagi memikirkan hal ini, bagaimana saudara-saudara kita yang benar-benar cinta Al-Quran mereka dapat memiliki Al-Quran tersebut. Kemudian ayahanda dan ibundaku, pembina kami yaitu Bapak Dr. Mustafa Umar selaku ulama tafsir dari Provinsi Riau yang sering mengisi kajian di Masjid Agung An-Nur Provinsi Riau. Ayahanda dan ibunda, di sini kami memiliki tim di hadapan ayahanda dan ibunda. Silahkan kepada tim kami untuk berdiri di hadapan ayahanda dan ibunda. Yang pertama yang ingin kami sampaikan, kami datang jauh-jauh dari Riau, adalah memohon doa kepada ayahanda dan ibunda agar perjalanan dakwah kami Allah ridhoi, agar perjalanan dakwah kami ini menjadi istiqamah bagi kami, menyampaikan amanah yang ayahanda dan ibunda berikan nanti kepada kami, dan langsung kami berikan kepada mereka, saudara-saudara kita yang berhak menerimanya ayahanda dan ibunda. Baik ayahanda dan ibundaku, alhamdulillah sebelum kami memikirkan program ini, kita bekerja sama dengan pemilik percetakan Al-Quran yang ada di kota Jakarta, yaitu percetakan Al-Quran Maktabah Al-Fatih. Kualitas kertas yang bagus, terjemahan Al-Quran yang sesuai dengan Ahlu Sunnah wal Jamaah. Maka dari itu ayahanda dan ibunda, kita maharkan Al-Quran ini nantinya bagi ayahanda dan ibunda yang ingin mewakafkan Al-Quran. Mewakafkan Al-Quran ini dengan satu Al-Qurannya kita maharkan 100.000 rupiah ayahanda dan ibunda. Di sini yang perlu kami tegaskan kepada ayahanda dan ibunda, kami bukan melakukan jual beli kepada ayahanda dan ibunda, tapi kami hanya mengajak, mengetuk hati ayahanda dan ibunda, bagaimana kita membantu saudara-saudara kita melalui jalur wakaf ini. Kita mengamalkan hadis yang dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, "Iza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa bi salas, shadaqatun jariyatun, ilmun yuntaba'u bih, aw waladun shalih." Apabila mati nanti seluruh anak Adam, maka akan terputus, maka akan terpotong seluruh amal ibadahnya. Mati pun kita ada amal, ada pahala yang selalu mengalir di dalam diri kita, yang selalu
selalu membantu kita ketika di alam barzah, yang selalu menolong kita ketika kita nanti ditanya para malaikat. Apa itu? Salah satunya adalah amal jariyah, sedekah jariyah, yang dikatakan sebahagian ulama adalah jalur wakaf. Maka dari itu dari bundaku, sini kami kembali mengajak kepada dari bunda, sama-sama kita wakafkan Al-Quran. Dan siapa nanti dari bunda yang wakafkan Al-Qurannya 5 Al-Quran akan diberikan sertifikat wakaf. Sertifikat wakaf ini yang langsung ditandatangani oleh Al-Mukarram Tuan Guru kita Ustaz Rahman Baikuni. Dari itu pada tim nanti silahkan panggil ayahanda dan bunda, tim yang berdiri di hadapan ayahanda dan bunda yang ingin mewakafkan 1 Al-Quran, yang ingin mewakafkan 5 Al-Quran, yang ingin mewakafkan 10 Al-Quran atau 50 sampai 100 Al-Quran. Alhamdulillah dari perjalanan kita di Provinsi Aceh ini kita mendapatkan banyak Al-Quran dari masjid-masjid yang kita sudah lalui, karena mereka memikirkan bahwasanya mereka khawatir ayahanda dan bunda, mereka khawatir bagaimana nasib generasi-generasi muda Islam, bagaimana nasib generasi-generasi khususnya di Indonesia ini 10, 20 atau bahkan 30 tahun yang akan datang. Kalau generasi-generasi kita ini tak mengenal Allah Subhanahu wa taala, tak mengenal baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak mengenal Islam, padahal seluruh penjelasannya ada di dalam Al-Qur'an Al-Karim ini ayahanda dan bundaku. Karena itu silakan ayahanda dan bunda memanggil tim kami yang ada di hadapan ayahanda dan bunda seikhlas hati, seberapa pun yang ayahanda dan bunda berikan, mudah-mudahan nanti menjadi amal jariyah dan menjadi penolong ataupun menjadi wasilah kita untuk menjumpai Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan posisi surga Jannatul Firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja dari kami. Kemudian kami mengucapkan terima kasih dan memohon maaf kepada ayahanda dan bunda. Barangkali ada akhlakul karimah kami yang kurang berkenan, ada tingkah laku kami yang kurang tepat pada ayahanda dan bunda ataupun bapak bupati kami. Kami mengucapkan ribuan maaf kepada seluruh jamaah yang berhadir pada kesempatan kali yang berbahagia ini. Mungkin itu saja dari kami. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang perlu kami tekankan lagi ayahanda, barangkali yang tidak membawa uang cash hari ini bisa melalui transfer, ya, karena akan ada nanti tim membagi kartu donasi. Yang kartu donasi ini bisa ayahanda dari bunda pegang, ada nomor rekening yayasan resmi. Yayasan kita ini alhamdulillah sudah mendapatkan akta dan pemerintahan Kementerian Hukum dan HAM sebagai laporan juga bagi kami nanti dalam bertahun ayahanda dan bunda. Mungkin itu saja, bisa pihak tunai ataupun bisa pihak transfer. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ustaz Pastor dari KPB mewakili pimpinan dari KPB. Bapak Ibu yang berbahagia, sebagai closing dari saya, penutup dari saya Bapak Ibu, kaitan Islami dan dengan Al-Quran. Bapak Ibu yang berbahagia, sekali lagi, kenapa Allah pilih Palestina Al-Aqsa untuk naik kepada Allah Rasulullah dan mendapatkan perintah sholat? Indikasi pertama, bagaimana program yang dicanangkan oleh Pak Bupati sholat subuh berjamaah. Rasulullah SAW menyebutkan Islam akan bangkit dimulai dari sholat subuh berjamaah. Apabila sholat subuh berjamaah ini sama dengan sholat Jumat kita, maka itu isyarat kebangkitan Islam sebelum hari kiamat. Kedua, Masjid Al-Aqsa Palestina akan menjadi titik tolak dakwah tauhid untuk keturunan Rasulullah yang bergelar Al-Mahdi. Kapan itu terjadi? Dengan izin Allah. Ya, tapi waktu kita tidak cukup Bapak Ibu. Baik, kemudian siapakah mereka yang akan menjadi pelaku kebangkitan Islam? Ada 3 kelompok. Ahlus Syam, As-Sabatul Sud dari Khurasan, dan juga Taifah Mansur. Ahlus Syam ini mereka pejuang terbaik imannya dari Syam, Palestina dan Suriah. Ashabul Sud, Rasulullah tunjukkan arah telunjuknya ke Khurasan, Afghanistan. Yang ketiga Taifah Mansur, dan saya yakin Indonesia. Betul demikian? Bapak Ibu, pertarungan hak dan batin belum selesai. Yang dimulai oleh Nabi Adam sekarang ada pada babak final. Babak final adalah babak penentuan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Betul? Betul? Siapa yang menang, siapa yang kalah? Pertanyaannya, kalau babak final penentuan siapa yang menang dan kalah, pelaku-pelakunya, pemainnya, pemain cadangan apa pemain yang terbaik? Yang terbaik. Pemain yang terbaik. Itulah kenapa Rasulullah diturunkan di akhir zaman untuk memimpin pasukan yang terbaik. Pertanyaan saya, siapakah yang terbaik?
Siapakah yang paling menakjubkan imannya bagi kalian? Para sahabat menjawab, malaikat. Bukan. Bagaimana malaikat tidak beriman? Mereka di sisi Allah. Anda para nabi dan rasul, bukan kami. Kami selalu dibimbing wahyu Allah. Wahyu turun, maka wajar kami beriman. Kami para sahabat, bukan kalian. Aku ada di tengah kalian. Bagaimana kalian tidak beriman? Bingung para sahabat, siapakah mukmin yang paling hebat imannya? Para malaikat bukan, nabi dan rasul bukan, para sahabat bukan. Pertanyaannya, siapa mukmin yang terbaik imannya? Rasulullah SAW menjawab, Alladzina ajaba ilaina imanuhum. Mukmin yang terbaik imannya, yang menakjubkan imannya bagi kita. alladzina yu'minuna bi akhir zaman min ba'dikum. Orang-orang yang hidup di akhir zaman sesudah kalian. La yartahibu nabi wa nabikum. Mereka tidak bertemu dengan aku dan tidak sejaman dengan kalian. Mereka hidup di akhir zaman. Mereka hanya bertemu dengan lembaran-lembaran mushaf Al-Quran dan mereka beriman kepada apa yang di dalamnya. Allahu Akbar. Bapak Ibu, bertemukah kita dengan Rasulullah? Pernahkah kita mimpi bertemu Rasulullah? Sejamankah kita dengan para sahabat? Dari mana kita tahu Allah Tuhan kita kalau bukan dari mushaf Quran ini? Betul? Dari mana kita tahu Islam agama kita, fitrah kita kalau bukan dari kitab ini? Artinya apa? Ini adalah tiket kita untuk menjadi yang terbaik imannya. Allahu Akbar. Bapak Ibu, mari kita muliakan para penghafal Quran. Siapa tahu ketika mereka nanti memberikan syafaat untuk ahli Quran dan membuat syafaat ini diberikan pada siapa yang membiayai mereka. Mereka selain menyebut nama orang tua, menyebut kita yang berwakaf. Luar biasa, tidak dapat kita bayangkan masuk surga bersama ahli Quran. Itu doa saya bagi Bapak Ibu yang berdonasi dengan wakaf Quran melalui program Quran bersama Yayasan Kita Peduli Quran. Terima kasih saya ucapkan pertama kepada Bapak Bupati Biren, Bapak Haji Dr. Zakir Abdul Ghani, dan juga terima kasih kepada jajaran kepala dinas. Terima kasih kepada para tempuh, para ustaz, para datuk, dan juga terima kasih kepada para camat yang sama-sama hadir, para imam masjid, ilau masjid se-Kabupaten Biren. Sekali lagi saya ucapkan syukur dan terima kasih atas acara ini, dan mohon maaf saya menutup dengan